Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang hasil analisis saya, yaitu menganalisis karya desain otomotif yang sempat ramai sebelumnya, yaitu Tesla Cybertruck. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nanindra Maulida Salva dari kelas DKV 2025F dengan 3 NIM belakang 151. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aspek desain visualnya dan bagaimana bentuknya dirancang, kemudian unsur seni apa saja yang dipakai, dan kenapa desainnya ini bisa berbeda drastis dari mobil pada umumnya. Baik, jadi untuk definisi singkatnya, Tesla Cybertruck ini dirilis pada tahun 2023 sejak pertama kali diperkenalkan. Lalu Cybertruck ini langsung menuai reaksi besar karena desainnya yang sangat anti mainstream. Bodinya ini stainless steel dan pecat, bentuknya juga segitiga tegas dan memiliki kesan yang futuristik yang kuat. Jadi secara sederhana ini Cybertruck merupakan pick-up listrik, tapi gaya visualnya membuatnya terasa seperti kendaraan yang berasal dari masa depan. Selanjutnya adalah analisis formalistik, yaitu unsur dan prinsip seni Tesla Cybertruck. Jadi kalau kita analisis Cybertruck berdasarkan unsur seni dan prinsip desainnya, ada beberapa hal yang menonjol, yaitu yang pertama dari bentuknya. Bentuknya ini menggunakan gaya low poly, permukaan bidang faced dan sudut tajam tanpa kurva. Jadi ini membuat desain terlihat kaku, tegas, dan futuristik. Selanjutnya untuk garis yang digunakan hampir sepenuhnya garis lurus dan diagonal. Tidak ada aliran garis melengkung seperti mobil pada umumnya. Selanjutnya tekstur. Untuk tekstur sendiri, teksturnya itu keras dan industrial karena bodinya ini terbuat dari stainless steel murni. Jadi dibiarkan mentah tanpa finishing cat. Selanjutnya untuk warna mobil ini hanya satu, yaitu metalik abu-abu. Jadi mobil ini tanpa menggunakan permainan warna apapun. Artinya Tesla ingin perhatian utama jatuh ke bentuk, bukan ke warnanya. Selanjutnya adalah proporsinya. Untuk Tesla, proporsinya ini besar dan solid, menghasilkan kesan kuat dan kokoh. Selanjutnya prinsip desain. Jadi beberapa prinsip desain yang terlihat pada Cybertruck ini adalah yang pertama, simplifikasi ekstrim. Maksudnya, jadi hanya elemen visual yang penting saja yang dipertahankan, jadi tidak ada ornamen lain. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan asimetris. Maksudnya itu bentuknya itu miring tapi tetap stabil secara visual. Kemudian ada prinsip desain empasis atau penekanan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Cybertruck ini dibangun secara visual, tetapi bentuk ekstrim ini tentu tidak muncul secara acak, pasti ada akar estetika di baliknya, dan itulah yang akan kita bahas melalui analisis historiografis. Jadi apa sih inspirasinya? Jadi Cybertruck ini terinspirasi oleh dua periode estetika, yaitu brutalism dan low poly estetik. Untuk brutalism ini dia menonjolkan material apa adanya tanpa adanya dekorasi lain. Untuk low poly estetik maksudnya adalah adanya visual grafis 3D awal yang bersudut tajam dan sederhana. Jadi Tesla Cybertruck ini merupakan gabungan dua estetika, menghasilkan tampilan yang futuristik tapi sekaligus memiliki akar di masa lalu. Selanjutnya, siapa sih yang mempengaruhi desainnya? Ada 3 aktor yang mempengaruhi, yaitu tim desain Tesla, Elon Musk, dan budaya futurisme dan teknologi. Selanjutnya, kapan akar estetika ini terbentuk? Pada tahun 1950 sampai 1970, pada tahun itu brutalism berkembang. Selanjutnya,
pada tahun 1980 sampai 1995. Ini merupakan awal estetika low poly. Lalu selanjutnya pada tahun 1980 sampai tahun 2000 mulai ada pengaruh futurisme dan sci-fi. Lalu selanjutnya pada tahun 2019 Cybertruck ini mulai diperkenalkan ke halayak. Lalu akhirnya pada tahun 2023 Cybertruck mulai rilis ke pasar. Lalu selanjutnya, dari mana konteks visualnya? Jadi, brutalism ini berasal dari Eropa. Estetika sci-fi dan low poly berkembang di Amerika dan Jepang. Dan Cybertruck ini diproduksi di Texas untuk pasar global, dengan fokus utama audiens Amerika Utara yang terbiasa dengan budaya pick-up. Lalu selanjutnya, bagaimana estetika sejarah ini diterjemahkan ke desain modern? Jadi bahan brutalism yang pertama, bahan brutalism ini dia diterjemahkan ke desain modern, yaitu menggunakan stainless steel tanpa cat. Selanjutnya ada menggunakan geometri low poly yang diterjemahkan menjadi bidang facet dan sudut yang tajam. Lalu selanjutnya adalah futurism sci-fi yang diterjemahkan menggunakan kesan kendaraan yang berasal dari masa depan. Selanjutnya, kenapa estetika itu dipilih? Jadi, tujuan utamanya bukan sekedar tampil beda, tapi menciptakan identitas visual yang sangat kuat. Jadi Cybertruck ini dirancang agar langsung dikenal begitu sekali lihat. Jadi memiliki ciri khas dan berbeda dari mobil pada umumnya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Cybertruck merupakan contoh bagaimana desain masa depan bisa dibangun dari kombinasi estetika masa lalu dengan mengambil elemen brutalism, low poly, dan futurisme sci-fi. Tesla ini menciptakan mobil listrik yang bukan hanya alat transportasi, tapi juga statement visual yang berani dan sangat mudah dikenali. Baik, sekian untuk menutup. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya berharap presentasi tadi yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan jelas dan memberikan gambaran baru bahwa desain sebuah produk ini punya alasan sejarah dan identitas yang mendasarinya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.